Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas terakhir mubtilatus shalah, ya kan? Pembatal-pembatal salat. Benar sampai situ? Hah? Bang Juna benar? Benar. Nah, ada berapa Bang Juna? Ada 9. Coba ditutup. Masa pembatal-pembatal sholat juga harus melihat? Apa saja Bang Juna? Bagaimana untuk tahu bahwasanya itu melebihi batas wajar? Iya, kalau semuanya itu masih wajar, makanya tadi saya tanya, antum tahu dari mana itu sebatas wajar atau enggak sebatas wajar, itu tahunya dari mana? Sering. Hah? Sering. Sering. Kalau orang yang di luar sholat mengira dengan gerakannya itu menganggap dia nggak sholat, maka itu di luar kewajarannya. Tapi kalau dia masih orang, meskipun dia sering, tapi dia menganggap bahwasanya orang itu sholat, cuma banyak gerak. Nah, maka kembali kepada orang yang melihat, dia terlalu banyak atau enggak. Makanya di situ disebut al-harakatu al-katsiratu al-mutawaliyatu urfan, kan seperti itu. Secara urf. Jadi kalau secara urf itu sudah banyak kayak dianggap nggak sholat, maka dia batal. Apalagi Mas Adi? Berbicara. Nah, ngomong dalam sholat ya jelas batalnya gitu. Apalagi Mas? Makan dan minum. Nah, ya mosok antum mau cangkeruan dalam sholat kan nggak mungkin batal gitu. Apa Pak lagi Pak? Hah? Kentut ya, kentut ya batal. Kentut batal. Tapi bahasanya bukan kentut. Apa bahasanya yang pas? Meninggalkan rukun dan syarat. Nah, kalau rukunnya syaratnya hilang, ya batal, kan seperti itu. Kentut itu syarat atau rukun, Pak? Syarat. Hah? Kentut itu syarat atau rukun? Kentut kok syarat sholat? Kapan kentut jadi syarat sholat? Nggak ada kentut jadi syarat sholat, itu nggak pernah ada. Kalau kentut berarti hilang syarat sahnya sholat, gitu kan? Karena apa? Harus toharo, kan seperti itu. Kalau kentut nggak pernah ada kentut itu syarat sahnya sholat. Kalau bersuci ya. Apa lagi Pak? Pembatal sholat apa lagi? Tertawa. Nah, alqolah. Apa lagi Pak Sarosi? Meninggalkan rukun. Benar, meninggalkan rukun itu termasuk diantara yang membatalkan sholat. Kalau sengaja. Terus Mas apa lagi Mas? Hah? Nah, bacaannya salah sehingga merubah makna. Itu juga membatalkan sholat. Ada yang lain Mas? Ketawa sudah. Meninggalkan yang wajib secara sengaja, itu juga batalin sholat. Apalagi Pak Antoni?
Ada lagi nggak? Salam. Antum salam sebelum waktunya batal nggak salat? Batal. Jadi salam sebelum waktunya secara sengaja, maka ini membatalkan sholat. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan. Ini di murojaah. Antum itu ilmunya sudah banyak sebenarnya, masya Allah. Jadi antum pelajari ilmu semua ya. Kita sudah berada di halaman 40. Bayangkan 40 lembar ilmu antum. Sekarang anwa'us sholati bi'tibari hukmiha. Macam-macam sholat kalau ditinjau dari hukumnya. Di situ ada titik. Yang pertama, shalawatul khamsu wal jum'ah. Apa hukumnya ini? Wajib fardu ain. Makanya antum atasnya titik-titik itu ditulis dengan wajib atau fardu ain. Jadi macam-macam sholat kalau ditinjau dari hukumnya itu ada 4. Yang pertama fardu ain. Apa saja sholat yang fardu ain itu? Yaitu apa? Sholat 5 waktu. Ini hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Yang kalau seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka apa? Maka dia berdosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Begitu pula yang kedua yang wajib hukumnya fardu ain itu sholat Jumat. Makanya nggak boleh seseorang itu meninggalkan sholat Jumat kecuali udzur. Dan diganti dengan sholat duhur. Bukan terus kalau nggak sholat Jumat terus nggak sholat gitu. Enggak, diganti dengan sholat duhur kalau seseorang itu nggak bisa datang ke sholat Jumat. Ini hukumnya fardu ain. Kemudian di sana ada yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu an ghairihi. Kalau ada yang mendirikan dan cukup untuk mendirikan tersebut, maka yang lainnya itu gugur untuk mendirikannya. Contohnya yang di sini yang disebutkan sholatul Id. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya fardu kifayah. Dan berapa jumlah yang cukup untuk salat Id ini? Itu jumlahnya sama seperti halnya sholatul Jum'ah. Berapa? 40 orang. Kalau sudah ada 40 orang yang sholat Idul Fitri di tempat tersebut, maka apa? Saqata al-ithmu an ghairihi. Maka dosa, kalau yang lainnya nggak melakukan, maka nggak dosa. Tapi harus terpenuhi 40. Tapi kalau belum ada 40, tapi kok kita nggak sholat, maka apa? Dosanya lil jami. Makanya dosanya untuk semuanya. Memang ini hukumnya fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu ada batasan berapa yang cukup untuk menunaikan ibadah tersebut. Kalau seperti Idul Fitri, Idul Adha itu dikatakan oleh para ulama itu seperti halnya sholatul Jum'ah 40 orang balik. Begitu pula yang kedua sholatul janazah. Ini juga hukumnya fardu kifayah dan cukup 1 orang. Kalau 1 orang saja ada yang mensolati sholatul janazah, maka sudah cukup. Kalau yang lainnya nggak sholat, itu nggak dosa. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang nyolati, maka semuanya menjadi dosa. Ini hukum yang kedua, yaitu fardu kifayah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian di sana ada sholat yang hukumnya sunnah mustahab. Seperti apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada berapa? Mas,
Pak Diono, sholat sunnah rawatib ada berapa rakaat? 12. Nah, ada 12 rakaat yang Rasulullah SAW janjikan rumah di surga, dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini hukumnya mustahab. Kemudian ad-duha, sholat sunnah duha. Kemudian tahiyatul masjid. Kemudian witir. Ini sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sunnahkan. Dan banyak sholat sunnah yang lain, disebutkan 4 di sini, tapi ada sholat sunnah wudu, ya kan? Setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, itu juga sholat sunnah. Kemudian di sana ada sholat yang hukumnya itu haram. Sholat yang hukumnya itu haram. Kapan itu? Beliau mengatakan as-sholatu fi waqtin nahi, yaitu sholat di waktu terlarang. Kapan waktu terlarang? Ada 2, ba'dal asar sama ba'da al-fajr. Jadi setelah subuh sama setelah asar. Ini waktu terlarang. Seseorang itu haram hukumnya untuk dia melakukan sholat mutlak. Tapi kalau ada sebab, maka nggak apa-apa. Contoh sebab masuk masjid. Karena antum masuk masjid ada sebab untuk melakukan sholat, yaitu sholat apa? Tahiyatul masjid. Maka nggak apa-apa untuk sholat di waktu-waktu terlarang tersebut. Atau antum mengqadha sholat, antum ketiduran, ternyata sudah bangun-bangun, itu sudah mendekati tenggelamnya matahari atau sudah mau terbitnya matahari, maka harus sholat di waktu tersebut. Gak apa-apa meskipun waktu itu adalah merupakan waktu yang terlarang. Maka macam-macam hukum sholat kalau ditinjau dari hukumnya, di situ ada sholat yang hukumnya fardu ain, ada yang sholat hukumnya fardu kifayah, ada sholat yang hukumnya fardu, ada yang mustahab, ada yang sholat hukumnya itu haram. Nah, sekarang kita berbicara tentang sholat-sholat yang hukumnya itu fardu ain. Sholat-sholat yang hukumnya fardu ain itu ada sholat 5 waktu dan ada sholat Jumat. Sekarang kita sholat 5 waktu terlebih dahulu. Di situ sholat 5 waktu itu ada apa? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Kemudian kita sudah tahu kan masuk waktu sholat subuh kapan, sholat zuhur kapan. Masih ingat nggak ini pelajarannya? Hah? Masih ya? Sudah dipelajari bukan? Sudah, ya kan? Coba tes dulu berarti. Tes ombak. Waktu sholat asar, Mas, guru ini Pak Sarozi, Mas sama Mas? Nah, kapan waktu sholat asar, Mas? Waktunya? Setelah apa? Tenggelam matahari. Apa, Mas? Waktu sholat asar. Nggak kan? Lali kan? Tenang. Baru tes ombak ini. Kalau ditanya jangan dijawab 4:30 sampai 4:30, Mas. Sesuai dengan apa, Mas? Nah, apa? Bingung kok? Lali, gak pernah merojaah. Apa, Pak Mas Fahmi? Salat asar, Mas Fahmi. Matahari. Tinggi bayangan.
Sama. Itu masuk waktu asar. Terus habisnya mulai terbenam. Ada waktu ikhtiari, ada waktu ittirori. Waktu ikhtiarinya kapan? Waktu ittirornya kapan? Mas Yuna. Apa? Waktu asar kok apa? Ini baru waktu asar, kita ini masih asar ini. Kita ini masih asar. Bayangan cahaya sama seperti dengan bayangan bendanya. Bayangan cahayanya sama dengan bendanya. Hah? Bayangan cahaya Sama dengan benda. sama dengan bendanya. Ini kapan ini? Waktu masuk asar. Beneran? Iya. Kalau yang akhirnya selesainya itu bayangan semisalnya. Semisalnya seperti apa? Katanya sama. Yang kedua semisalnya gimana? Sama juga. Semisal. Ini kelihatan nggak merojaah ini. Apa mas? Iya. Bukan? Ini sekarang masih waktu asar enggak? Nah. Tapi waktu ittiror, waktu ikhtiarinya sampai kapan? Waduh ini dibuka lagi biar ingat. Kacau. Nah, dua kali bayangan baru habis, gitu loh. Jadi kalau masih satu bayangan, yaitu bayangan benda, ya kan? Bayangan benda melewati sedikit, maka masuk waktu asar. Kalau dua kali, maka habis waktu asar. Itu waktu ikhtiarinya. Kalau waktu ittirorinya sampai tenggelam matahari, ya apa enggak? Nah, waktu duhur, kapan hujan? Tergelincir matahari sampai kapan? Sampai tadi. Oh iya, nggak ada ceritanya sampai tadi itu nggak ada, Pak. Ya, bayangan semisal dengan benda, kan seperti itu, ya kan? Waktu subuh, Pak Kris. Ada perbedaan antara Apa? Fajar sodik sama fajar kadhib. Kalau waktu subuh fajar sodik. Fajar sodik itu yang gini apa yang gini, Pak? Nah, yang begini, ya kan? Sampai kapan, Pak? Fajar habisnya? Sampai waktu syuruk. Tahunya dari mana, Pak? Titip kalau sudah begitu. Kalau sudah bunyi baru habis satu subuh gitu ya, Pak. Ini semakin canggih teknologi, kita semakin nggak mudeng dengan alam gitu. Nah, ini harus contoh pelajari semua. Nah, ada waktu duhur sama Jumat. Apa sih bedanya duhur sama Jumat? Coba sebutkan. Di situ kan ada berapa kolom? 1, 2, 3. Oh banyak ini kolomnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Tapi ada lebih. Coba sebutkan ke anak perbedaan duhur sama Jumat. 1 mas. Antum tulis perbedaan di situ. Apa mas? Perbedaan duhur sama Jumat. Kalau Jumat boleh sebelum tergelincir. Kalau duhur harus sudah matahari tergelincir. Itu perbedaan 1. Perbedaan kedua, jumlah rakaat. Duhur 4, Jumat 2. Ketiga, apa perbedaannya? Itu di situ nggak ada. Untuk tulis sendiri. Apa perbedaan? Hah? Ada khutbah sama nggak ada khutbah, ya kan? Apalagi Pak Abdul Qadir ini mentang-mentang
Bagian kamera nggak pernah ditanya terus. Apa perbedaannya Pak? Jumlahnya sudah. Ada khutbah nggak ada khutbah, waktunya juga sudah berbeda. Apalagi perbedaannya Pak? Ya, terus jumlah jamaah. Apalagi Pak Abdul Qadir? Masa perbedaannya nggak mudeng Pak? Banyak ini perbedaannya. Kalau sholat zuhur dia sir. Nah, sholat duhur sirriyah, sholat Jumat jahriyah. Ya apa enggak perbedaan? Apalagi Mas? Perbedaan ini Mas? Nah. Itu kolomnya banyak. Nah, apalagi? Apa? Oh itu asarnya. Paham nggak? Nanti baru Anda bisa menyimpulkan karena perbedaan yang begitu banyak. Disitulah para ulama mengatakan zuhur dan asar, Jumat dan asar itu nggak bisa dijamak. Itu asarnya. Apalagi perbedaannya? Wah, hah? Ada khotib kalau Jumat sedangkan zuhur. Ada khutbah, ya kan? Kalau zuhur nggak ada khutbah. Terus Bisa dijamak dan nggak bisa dijamak. itu akarnya. Makanya perbedaan pendapat para ulama. Zuhur dengan asar boleh dijamak. Kenapa Jumat sama asar nggak boleh dijamak? Itu karena perbedaan-perbedaan yang banyak ini. Gitu. Akhirnya para ulama mengatakan nggak boleh dijamak karena perbedaan yang banyak. Gitu. Jumat wajib berjamaah. Hah? Jumat wajib. Tapi kalau zuhur nggak wajib berjamaah. Nah, perbedaan antara rijal sama nisa. Kalau zuhur itu wajib bagi apa? Laki-laki. Kalau Jumat itu lirijali faqat. Jumat itu wajibnya buat laki-laki saja kan? Tapi kalau zuhur wajibnya bagi siapa? Laki-laki dan wanita, ya kan? Itu juga perbedaan. Ada perbedaan yang lain. Jumat berapa rakaat? Zuhur 4. Itu juga perbedaan. Perbedaan atau bukan? Perbedaan, ya kan? Terus anak tanya sama antum, kapan antum dikatakan mendapatkan sholat zuhur? Antum kapan dikatakan sholat zuhur berjamaah sama imam? Sebelum salam. Kalau Jumat? Hah? Kalau Jumat? Rakaat kedua. Tudraku bir rakaat. Kalau antum mendapatkan imam rakaat terakhir di sholat Jumat, antum dapat sholat Jumat. Tapi kalau antum sholat Jumat, imamnya sudah tahiyat, maka antum sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Perbedaan atau? Perbedaan. Banyak perbedaan. Jadi antara sholat zuhur sama sholat Jumat itu perbedaannya banyak. Ya. Terus kalau sholat zuhur itu bagi laki-laki apa hukumnya? Fardhu. Tapi kalau sholat Jumat bagi laki-laki itu apa? Untuk jamaah. Sholat zuhur antum jamaah. Apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau sholat Jumat jamaah itu apa hukumnya? Syarat. Syarat sholat Jumat itu bagi laki-laki itu syarat. Gitu loh. Jadi kalau sholat zuhur jamaah, hukum sholat zuhur berjamaah fardu ain. Tapi kalau sholat jamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya syarat sehat. Syarat sahnya Jumat itu apa?
Ya berjamaah. Berjamaah. Itu perbedaannya. Makanya perbedaan sholat duhur sama sholat Jumat itu banyak perbedaannya. Sudah mudah ya? Oh, 8 menit lagi. Baik. Terus bagi musafir, sholat duhur wajib atau enggak? Wajib. Enggak. Iya wajib. Sholat Jumat bagi musafir apa? Tidak wajib. Ya kan? Perbedaan apa enggak? Perbedaan. Sholat duhur wajib diqadha atau enggak? Sholat duhur kalau antum ketinggalan sholat duhur wajib diqadha atau enggak? Wajib. Kalau antum ketinggalan sholat Jumat wajib diqadha sholat Jumat? Enggak. Diganti duhur. Makanya apa? Makanya itu juga perbedaan. Maka perbedaan sholat duhur sama sholat Jumat itu banyak. Di situ akhirnya para ulama menyimpulkan tidak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Karena apa? Karena sholat Jumat ini berbeda dengan sholat duhur. Berbeda dengan sholat duhur. Paham ya? Nah, ini perbedaan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Sudah paham? Nah, sekarang insya Allah besok di pertemuan yang akan datang kita akan bahas sholat Jumat. Syaratnya apa? Sunnahnya apa? Kewajibannya apa? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang setelah 3 minggu lagi. Barakallahu fiik. Dan insyaallah kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.